Oke, salam, puji Tuhan. Saya ingin sharingkan sesuatu yang diajarkan Tuhan nih hari ini dan sangat memberkati saya. Nah, daripada saya simpan sendiri, lebih baik saya sharingkan juga ke saudara semua. Semoga bisa memberkati kita semua. Oke, kita doa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Kau yang pelihara kami, Kau yang berikan kami kesehatan sampai hari ini Tuhan, sehingga kami bisa bernafas, menghirup udara dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang ajari kami, Kau yang bicara Tuhan. Roh Kudus buka hati kami, sehingga kami bisa menerima roh hikmat, wahyu, dan pengertian, dan kami bisa melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Oke, hari ini tuh saya sedang merenung ya. Saya tadi di jalan itu ingat tentang buah roh, tiba-tiba tentang kesabaran. Kita tahu ada buah roh kesabaran. Saya ingat, wah, sabar itu satu kata tapi sulit dilakukan. Tetapi ternyata Tuhan Yesus itu mengajarkan kesabaran kepada kita dengan luar biasa sekali. Ketika saya ingat ketika Tuhan Yesus dicambuk, didera, Tuhan Yesus sama sekali gak marah, sama sekali gak melawan. Tuhan Yesus hadapi semuanya dengan sabar. Nah, sabar, ngomong gampang, melakukan itu sulit. Kadang kalau pas jengkel, mangkel, kita benar-benar dalam keadaan yang ditindas, ditekan, suruh sabar. Ya, ada orang berkata gini ya, sabari ono batese. Kalau suatu hari nanti selama-lama semut aja diinjak gigit ya, cacing aja diinjak loket atau bergerak-gerak. Jadi kemudian manusia menggunakan ini untuk tidak sabar. Nah, terus saya ingat dengan Pastor Gideon Simanjuntak kemarin itu. Jadi saya ini kan pura-puranya ikut melayani di kuliah. Saya senang sih. Jadi setelah saya lulus, kemudian saya diminta untuk menjadi pelayan di situ. Saya senang karena yang saya layani ini teman-teman saya yang disabilitas. Jadi saya senang melayani orang-orang yang dimana ya mereka butuh kekuatan, mereka butuh butuh sesuatu yang seringkali orang nggak mau gitu. Maksud saya gitu ya. Kenapa saya suka melayani orang-orang yang nggak mampu? Karena ya itu, karena kalau orang mampu cari pendeta banyak bisa, ya cari mau ke gereja mana aja bisa, karena mereka mampu bisa kemana-mana. Tetapi orang yang nggak mampu seringkali mereka ya nggak ada yang ngurusi, nggak ada yang melayani. Nah disinilah saya senang. Oke, jadi saya itu pura-puranya ikut pelayanan lah. Saya bantu-bantu pelayanan di situ, di namanya C4C, Center for Christ ya. Saya ikut bantu di situ, saya ikut jadi pekerja ya, ikut ngajar yang kuliah di satu lah, teologi ya. Nah kemudian suatu hari ya pemilik yayasannya itu undang Pastor Gideon Simanjuntak, ya tahu ya, ini asisten gembala sidang Tiberias yang terkenal di mana-mana, memang TikTok, YouTube, dan situan. Mungkin panggilannya gitu, saya mungkin nggak panggilan itu ya, saya juga nggak tahu. Saya coba-coba kok sulit kayaknya. Ya biarlah panggilan saya, mungkin ini kita semua punya panggilan yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai karena panggilannya berbeda kemudian kita iri dan macam-macam. Enggak, jangan iri. Kalau saudara jadi raja, jangan iri sama imam. Kalau imam juga jangan ingin seperti raja ya, karena semua raja, imam itu punya tanggung jawab, punya sesuatu yang dipercayakan Tuhan masing-masing, dan semua punya tantangannya sendiri-sendiri. Ya, jadi saya harus lakukan tugas saya, saudara juga harus lakukan tugas saudara, dan kita nggak boleh saling iri, saling benci, saling apa, nggak boleh lah. Memang panggilan kita berbeda-beda. Ya, jadi dalam sebuah sistem kerajaan atau dalam sepak bola saja kita tahu ada yang jadi penyerang, dia mencetak gol, ada yang jadi kiper, ada yang jadi pemain bertahan, ya semuanya itu punya tugas yang berbeda-beda. Kalau semua penyerang ya kegulan terus nanti. Ya gitu ya. Oke. Nah dalam
Pastor Gideon Simanjuntak ini ya dalam khotbahnya ini banyak hal sih yang diajarkan, saya senang sekali. Salah satunya ya kalau kita khotbah itu harus khotbah yang kita lakukan. Kalau cuma ngomong ya, pendeta itu bisa khotbah nggak bisa melakukan, itu namanya kalau saya sih anggapnya pendeta gadungan deh. Ya karena dia hanya bisa ngomong tapi nggak melakukan. Jadi khotbah itu harus kita ngomong apa yang kita lakukan dan kita lakukan apa yang kita omongkan, gitu sih. Benar sekali. Nah, sabar sesuatu yang menurut saya ini nggak mudah, tapi saya ingin ajarkan, sharingkan apa yang diajarkan Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui sabar ya. Pertama ya, oh iya, saya tadi belum lanjutkan ya. Pastor Gideon itu ngomong sekarang kita khotbah ke jemaat itu gampang, tapi jemaat sekarang disuruh mengampuni ya, terus jemaat yang ngomong tuh gimana caranya mengampuni, ngomong mengampuni enak aja. Nah ini sama kayak saya ini ngomong nggak sharing tentang sabar, saya juga tanya Tuhan, sabar terus gimana caranya sabar, ajari aku sabar ya kan, gitu kan ya. Oke. Nah, saya akan sharingkan 3 hal yang diajarkan Tuhan. Hal yang pertama, kenapa harus sabar? Kenapa sih harus sabar? Kenapa kita harus sabar? Nah, kita tahu, saya nggak akan baca Alkitab hari ini. Saya percaya saudara semua sudah membaca Alkitab semua, karena kalau saudara di grup belajar firman Tuhan ini sudah berapa kali ya kita mengulang Alkitab, jadi seharusnya saudara sudah baca Alkitab semuanya. Dan ini sebuah kisah yang fenomenal, wah, yang bahkan anak-anak sekolah minggu aja tahu, tentang kisah Yusuf dan Daud ya. Semua orang tahulah kisah Yusuf dan semua orang tahulah kisah Daud, makanya nggak usah baca Alkitab, kita semua sudah tahulah cerita ini. Nah, kenapa harus sabar? Oke, kita lihat bahwa Yusuf itu dia diberi mimpi Tuhan pada waktu masih muda, ketika waktu itu umurnya kalau saya nggak salah 13 tahun ya. Sementara Daud ketika dia diurapi Samuel untuk menjadi raja, dia juga dikatakan masih kecil dan kemerah-merahan, dia juga masih muda. Lalu kenapa harus sabar? Kenapa Yusuf harus sabar? Kenapa Daud harus sabar? Kenapa kita juga harus sabar? Kenapa? Karena ada rencana Tuhan. Jadi pegang ya, kenapa kita harus sabar? Katakan dulu ke hidup kita, ke diri kita masing-masing. Kenapa saya harus sabar? Katakan, karena ada rencana Tuhan. Ya, gitu ya. Karena ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan untuk Yusuf, dan ada rencana Tuhan untuk Daud, dan juga ada rencana Tuhan untuk kita. Pegang. Karena ada rencana Tuhan. Kenapa ada buah roh kesabaran? Kenapa Tuhan ngajari kita supaya sabar? Kenapa harus sabar? Karena Tuhan ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus sabar? Kenapa sih Tuhan harus sabar? Kita harus sabar karena yang kedua, ada waktunya Tuhan. Ya, katakan lagi, kenapa saya harus sabar? Karena ada waktunya Tuhan. Katakan gitu ke diri kita sendiri sambil ditepuk dadanya. Kenapa saya harus sabar? Karena ada waktu Tuhan untuk saya. Ya gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita berpikir tentang cerita Daud dan cerita Yusuf, itu ada waktunya Tuhan untuk mereka ngangkat. Sementara mereka selama itu harus sabar. Daud harus di padang gurun mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Yusuf harus jadi budak, harus dipenjara. Kenapa? Karena ada waktu Tuhan. Waktu yang bagaimana? Bayangkan, seandainya Daud ini ketika disuruh padang gurun, sementara kakak-kakaknya dilatih jadi tentaranya Saul, dia terus berontak, aku juga mau tentara. Kemudian dia pergi meninggalkan padang gurun. Mungkin dia nggak bisa dipakai Tuhan. Seandainya Yusuf ketika di penjara di istana Potifar, kemudian dia berontak dan melarikan diri dari penjara, mungkin dia nggak akan jadi penguasa Mesir.
Kenapa? Waktu Tuhan adalah waktu yang bukan waktu kita. Jadi ada waktu di mana Tuhan akhirnya memunculkan Goliat. Nah nih udah waktunya Tuhan nih. Kenapa kita harus sabar? Karena nunggu waktunya Goliat itu muncul untuk dikalahkan. Kenapa Yusuf harus sabar? Karena menunggu Fir'aun mimpi dulu. Ya kenapa kita harus sabar? Karena nunggu sesuatu yang besar dulu dimunculkan Tuhan untuk mengangkat kita. Ada waktu Tuhan. Paham ya? Oke ya. Jadi ingat, kenapa kita harus sabar yang kedua? Karena Tuhan itu punya waktu. Ada waktunya Tuhan yang berbeda dengan waktu kita. Ya kalau yang pertama ada rencana Tuhan, yang kedua ada waktunya Tuhan. Karena itu Tuhan ngajari kita sabar. Satu kata yang ya saya berdoa kita semua bisa melakukan. Oke, yang kedua. Yang ketiga sekarang, kenapa kita harus sabar? Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat penting. Ya, kenapa kita harus sabar? Karena ada proses Tuhan. Ada proses Tuhan. Kalau sebuah masakan itu, kalau misalnya kita mau masak nasi goreng, ada nasi, mungkin ada kecap, ada lombok, cabai ya, ada garam, macam-macam. Itu kalau nggak diproses, cuma dipisah-pisah, ya nggak jadi nasi goreng tuh. Kita cuma makan nasi sama kecap gitu, apa kecap sendiri apa sendiri, nggak bisa. Ini harus melalui proses Tuhan. Saya tadi merenung, seringkali kita ini ditindas, dihina, ditinggalkan. Itu sesuatu yang harus kita alami. Kenapa? Untuk menjadi emas murni memang harus seperti itu. Harus terus dipanaskan. Kedekatan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan seperti yang akhirnya didapat sama Yusuf, yang akhirnya didapat sama Daud, itu bukan melalui zona kenyamanan mereka. Ketika mereka harus ditindas, dihina, dibuang di padang gurun, dijual jadi budak, dipenjara, maka mereka diproses Tuhan, membuat dekat dengan Tuhan, membuat hidupnya mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan ingin proses kita dulu. Katakan, kenapa aku harus sabar? Karena Tuhan ingin proses aku. Tuhan ingin proses saya. Kalau saudara ingin jadi emas murni, tanpa proses itu gak bisa. Gak bisa. Kedekatan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu gak ada dipelajari dalam teologi, ya gak ada. Gak ada. Karena itu melalui proses Tuhan. Ketika kita ditinggalkan, dihina, diremukkan, kita dijauhkan dari zona nyaman, maka disitulah kita menangis ke Tuhan. Kita mulai dekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, kita mulai mengandalkan Tuhan. Jadi kenapa harus sabar? Yang pertama, ingat, karena Tuhan punya rencana untuk kita. Kedua, Tuhan punya waktunya Tuhan. Yang ketiga, ada proses Tuhan. Nah, sekarang ini yang sering jadi pertanyaan. Kalau kita sekarang sudah tahu kenapa harus sabar. Sekarang yang kedua, bagaimana sih cara sabar? Enak aja ngomong sabar-sabar. Cara sabar itu bagaimana? Tadi saya tuh merenung gitu. Jadi seringkali saya ini kan dulu pernah jadi pembina youth. Saya juga seringkali berhadapan dengan orang-orang yang dekat dengan saya, yang seringkali tahu cara hidup saya, yang seringkali saya saya berikan firman-firman Tuhan lah. Tetapi banyak dari mereka ini, ya nggak semua ya, beberapa yang hidupnya masih sama saja. Jadi tadi saya juga merenung, kenapa orang ini hidupnya nggak berubah, padahal dia sudah diajar berkali-kali, padahal dia sering pergi dengan saya, kenal saya. Kenapa masih seperti itu? Ya ini sesuatu yang tidak gampang. Tapi bagaimana cara sabar? Yang pertama, sikap hati yang berserah. Berserah saja. Berserah ke Tuhan. Kita mau direndahkan ya diam saja, nggak usah berontak. Mau dipenjara, mau dihina, mau dibuang ke padang gurun, berserah ke Tuhan. Cara sabar, ya wis trimo ing pandum.
aku membok ece, yo ora popo. Sikap hati kita harus berserah ke Tuhan. Kamu mau nggak berubah, ya nggak apa-apa. Kamu mau menghina saya, mau ngeselin saya, aku nggak mau kesel. Kemarin saya sharing, Saul buat Daud sebel sama Daud, tapi Daud nggak mau sebel sama Saul. Daud menyebalkan hati Saul, tapi nggak pernah dikatakan Daud juga sebal sama Saul, nggak pernah. Sikap hatinya berserah, sabar ya gitu ya. Jadi bagaimana cara sabar? Yang pertama, punya sikap hati yang sabar, berserah ke Tuhan. Ya sudah, aku mau kamu hina ya nggak apa-apa, mau kamu rendahkan nggak apa-apa, nggak apa. Saudara, direndahkan itu memang sakit, tetapi untuk ditinggikan Tuhan, untuk sampai di kenapa kita harus sabar, itu rencana Tuhan itu seringkali kita harus direndahkan, karena orang yang direndahkan akan ditinggikan. Ya, jadi biasa aja berserah ke Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara sabar? Percaya Tuhan. Percaya Tuhan punya waktu yang baik, punya rencana yang baik. Percaya Tuhan sedang memproses kita untuk kebaikan. Udah percaya Tuhan aja tuh. Kalau sekarang saat kita sedang dihina, sedang direndahkan, sedang di padang gurun, sedang di penjara, ya kita percaya bahwa ini ada rencana Tuhan, bahwa ini ada waktu Tuhan untuk mengangkat kita, bahwa ini proses Tuhan. Jadi kenapa kita harus sabar? Percaya Tuhan. Ya gitu ya, oke ya. Yang ketiga cara sabar yang ketiga, kalau tadi sikap hati yang berserah, kedua harus percaya Tuhan, yang ketiga santai, semua baik ya. Saya tuh senang dengan Pak Yusak ya. Pak Yusak tuh pernah khotbah, kalau orang yang tahu Tuhan, kenal Tuhan, itu dia akan menghadapi segala sesuatu keadaan dengan santai. Memang harus gitu. Orang sabar, cara sabar itu ya santai saja gitu. Kita tidak bisa memaksa keadaan atau orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti saya tadi, itu nggak bisa paksa kamu harus jadi anak yang baik. Teman saya nggak bisa paksa kamu harus punya hidup baik, ini nggak bisa. Tapi apa itu membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita jengkel? Nggak perlu. Sabar, santai saja, jarte wae santai. Yang penting kita lakukan tugas kita saja yang terbaik. Kemudian jangan menuntut orang untuk berubah, menuntut suami untuk sayang, menuntut istri untuk mengasihi, untuk perhatian, suami untuk perhatian dan macam-macam. Nggak usah menuntut. Suami istri itu sebenarnya kuncinya cuma apa? Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri. Kalau suami lakukan tugasnya, saya yakin istri akan tunduk. Kalau suami gak mengasihi istri ya, istrinya selalu tunduk ya sulit toh. Begitu juga kalau istri tunduk sama suami, manut, ya kayak gitulah, lemah lembut, ya suami pasti sayang toh, pasti mengasihi itu. Jadi jangan menuntut, kita lakukan saja tugas kita yang terbaik, kemudian santai. Kalau nggak mau berubah ya sudah, nggak apa-apa, santai aja. Itulah di sana ada sabar. Karena seperti yang saya katakan, saya ulang, kita tidak bisa memaksa keadaan atau orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nggak bisa. Kamu harus berubah, nggak bisa. Makanya mau berubah atau nggak berubah ya santai aja. Itu ya. Oke ya, ini cara sabar. Jadi cara sabar, punya sikap hati yang berserah. Katakan aku mau punya sikap hati yang berserah. Katakannya, aku mau punya sikap hati yang berserah. Cara sabar. Kemudian yang kedua, aku mau percaya Tuhan. Ya, aku mau percaya Tuhan bahwa ada rencana Tuhan, ada proses Tuhan, ada waktu Tuhan. Kemudian santai, semua baik. Gak mau berubah, gak berubah, mau apapun yang terjadi, percaya semua baik. Yang mau di penjara, mau dibuang di padang gurun, mau menghadapi singa, mau menghadapi beruang, mau menghadapi Goliat, mau difitnah, santai. Karena apa? Semua baik. Percaya. Sabar itu seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, tujuan sabar. Nah, ini sesuatu yang menarik. Ternyata sabar itu ada tujuannya. Kenapa Tuhan nyuruh kita sabar? Tujuannya yaitu destiny.
Tuhan ingin kita sampai di destiny kita. Kenapa kok kepompong harus sabar di dalam tempatnya, nggak boleh dilubangi supaya keluar. Nah kalau dilubangi nggak jadi kupu-kupu, harus sabar dulu di dalam, karena tujuannya Tuhan jadi kupu-kupu. Kenapa emas dibakar terus dipanasi sampai berapa derajat, 1000 derajat mungkin? Karena apa? Tujuannya untuk menjadi emas murni. Tujuan sabar, Tuhan ingin destiny kita sampai, impian kita menjadi kenyataan seperti Daud dan Yusuf, supaya Tuhan angkat kita dalam kemuliaannya, supaya Daud menjadi raja atas seluruh Israel, supaya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Tujuan sabar itu. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan ya. Seringkali kita ini sedang disimpan Tuhan, sepertinya nggak bisa melakukan apa-apa. Semua yang kita kerjakan seperti mentok. Jangan berontak, jangan marah, jangan kecewa. Ingat, sabar. Sabar karena ada tujuan Tuhan, ada destiny Tuhan, ada rencana Tuhan, ada waktu Tuhan, ada proses Tuhan. Sabar sampai Tuhan mengangkat kita dalam rencana kemuliaannya yang ajaib. Dan saya berdoa, sharing yang saya dapatkan ini ya, saya sharingkan ke saudara, itu bukan hanya memberkati saya tetapi juga memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu kok Allah yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami baik. Engkau punya rencana yang baik, Engkau punya destiny yang baik dalam hidup kami. Biarlah kami serahkan hidup kami, hati kami, tujuan hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Bagian kami cuma sabar, karena kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membawa kami dalam kemuliaan-Mu, dalam rencana-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.